Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan lagi pertemuan kali ini masih pada lanjutan sesi sebelumnya, yaitu sekarang sesi ketiga mengenai penangguhan penahanan. Jadi pada sesi kedua kita sudah jelaskan mengenai syarat penahanan, jenis penahanan, terus lamanya waktu penahanan dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada penangguhan penahanan. Jadi agar menjamin kepentingan tersangka atau terdakwa tidak dirugikan karena penahanan, untuk beberapa waktu, maka dimungkinkan dapat mengajukan permohonan agar penahanannya ditangguhkan. Berdasarkan pasal 31 KUHP, yang berhak menentukan apakah suatu penahanan perlu ditangguhkan atau tidak adalah penyidik, kemudian jaksa penuntut umum maupun hakim sesuai dengan kewenangan penahanannya masing-masing. Catatan, secara teori penangguhan penahanan dapat dilakukan baik dengan maupun tidak dengan jaminan, baik dengan jaminan orang maupun jaminan. Sekarang masuk ke pemeriksaan saksi pasal 112 KUHP. Penyidik melakukan pemeriksaan dengan menyebut alasan pemanggilan secara jelas. Jadi, ketika penyidik ingin memeriksa seseorang sebagai saksi, maka harus menyebutkan pemanggilan secara jelas. Apa saja? Namanya jelas, waktunya jelas, tempatnya jelas, dalam hal apa dia dipanggil juga harus jelas. Yang kedua, penyidik berwenang memanggil saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dengan hari orang itu harus diharuskan memenuhi panggilan. Jadi antara surat panggilan diterima dengan tanggal dengan hari pemanggilan harus wajar, minimal 3 hari. Kemudian orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawanya. Jika seorang saksi atau tersangka yang dipanggil memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik, maka penyidik itu yang akan datang ke tempat kediamannya. Alasan yang patut dan wajar itu apa? Jika sudah tua. Yang kedua, jika dia sakit, dalam keadaan sakit, atau dia dalam kondisi kurang sehat, ya kan? Tapi dia dapat dilakukan pemeriksaan. Kewajiban menjadi saksi. Kita lihat, menjadi saksi adalah salah satu kewajiban hukum seseorang. Jadi, menjadi saksi itu wajib, nggak boleh seorang yang harus menjadi saksi kemudian dia menolaknya, karena ada ancaman pidananya. Orang yang dipanggil untuk menjadi saksi oleh penyidik atau pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu dapat dikenai pidana berdasarkan pasal 224 atau 522 KUHP. Kemudian pasal 216 KUHP berlaku untuk saksi yang tidak mau dipanggil oleh penyidik. Sedangkan pasal 224 atau pasal 522 KUHP berlaku terhadap saksi yang tidak mau dipanggil di muka pengadilan. Di depan penyidik, saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali dapat diduga sebelumnya bahwa nanti si saksi tidak dapat hadir di persidangan, maka saksi diperiksa penyidik dengan disumpah terlebih dahulu. Apabila ternyata di kemudian hari, pada saat pemeriksaan dipanggil, saksi tersebut benar-benar tidak hadir, maka BAP saksi yang telah disumpah terlebih dahulu itu cukup dibacakan di muka pengadilan. Dan keterangan yang diucapkan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang pengadilan. Baca ya di dalam pasal 162 KUHP. Sekarang pemeriksaan tersangka. Berdasarkan pasal 114 KUHP, sebelum penyidik memeriksa tersangka, maka penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum bahwa ia dalam perkara itu wajib didampingi penasihat hukum. Dikaitkan dengan pasal 54 KUHP. Nah, mengenai perkara yang wajib mendapatkan bantuan hukum antara lain, satu, perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih. Yang kedua, perkara yang tersangkanya tidak mampu, yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun. Ini ada di dalam pasal 56 KUHP. Jadi walaupun tersangka itu tidak mendampingi, tapi karena dua alasan ini maka dia wajib didampingi oleh penasihat. Apabila tersangka ditahan, maka dalam waktu 1 hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus dimulai pemeriksaan. Jadi pemeriksaan terhadap tersangka yang ditahan itu tidak boleh ditunda, minimal
1 hari dia harus sudah dilakukan pemeriksaan. Itu ada dalam pasal 122. Pada waktu tersangka diperiksa, maka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap tersangka dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan. Sedangkan dalam hal perkara keamanan negara, penasihat hukum hanya dapat melihat dan tidak mendengar pemeriksaan. Itu baca pasal 115. Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu prinsip negara. Jadi nggak boleh dihalang-halangi. Prinsip negara hukum bahwa setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan persiapan pembelaan perkaranya, penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara kepada tersangka. Jadi, untuk kepentingan pembelaan, maka si penasihat hukum itu tidak boleh dihalangi untuk bertemu dengan si tersangka atau terdakwa. Baca pasal 70 KUHP. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi, guna mendapatkan kebenaran material dalam peristiwa pidana yang bersangkutan, maka keterangan tersangka atau saksi yang diberikan kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dalam bentuk apapun. Jadi ketika seorang saksi memberikan keterangan, seorang tersangka memberikan keterangan, tidak boleh mendapatkan tekanan. Dia harus bebas memberikan keterangan. Dikaitkan atau dihubungkan dengan pasal 50. Terhadap pelanggaran ketentuan ini dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal 422 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun. Oke, demikian penyampaian materi pada sesi ketiga ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih.